Nah, kemudian begitulah seterusnya Ya. sampai pada tanggal 22 Februari 1978. Itu dari tahun 1961 ya, 24 Agustus sampai ke peresmian 22 Februari itu 17 tahun Mas Kenji. Untuk pembangunannya, Pak? Pembangunannya diresmikan oleh Presiden Soeharto bersama Ibu Tien pada saat itu. Tetapi perlu diingat, waktu diresmikan belum semua selesai. Oke. Mungkin sekitar 80% ya sudah. Teras itu belum. Makanya setelah pada saat diresmikan, masih ada proyek lanjutan. Tetapi aktivitas peribadatan sudah masuk ke gedung. Kalau tadinya tinggal di emperan, pada saat sekarang sudah masuk ke gedung. Meskipun di gedung itu marmernya belum ada, masih pakai tikar pandan, seperti itu, yang sangat sederhana. Nah, kalau kita hitung dari 22 Februari 1978 sampai saat ini, 22 Februari besok ini 2025, insya Allah hari Sabtu kami milad Istiqlal yang ke-47. Nah, banyak sekali kenangan, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari pembangunan Masjid Istiqlal ini. Luar biasa. Ya, baik itu pesan-pesan moralnya, ya, dari orang-orang tua kita, dan yang saya sangat kagum sekali, ya, pada saat pembangunan masjid ini kan memakan biaya yang sangat besar sekali. Pada saat kita merdeka itu kan keadaan ekonomi bangsa Indonesia kan memprihatinkan sekali. Uang belum ada, Mas Kenji. Sementara yang mau kita bangun ini masjid besar sekali. Butuh biaya. Ini biayanya, Mas Kenji, itu 7 miliar rupiah plus 12 juta dolar US. 12 juta dolar ya, Pak? Kenapa ada dalam bentuk dolar? Karena kan stainless steel itu kita impor dari luar. Tetapi yang salut, yang menyumbang, baik itu sebagai perusahaan maupun perorangan, individu, itu lintas agama. Ini menarik banget ya. Kepanitiaannya juga lintas agama. Kalau kita perhatikan, Mas Kenji bisa telusuri di Arsip Nasional, panitia pembangunan Masjid Istiqlal yang pertama itu bendaharanya itu namanya itu nama-nama keturunan, warga keturunan. Dua periode itu. Saya lihat namanya itu, saya nggak hafal, tapi yang jelas nama-namanya itu nama-nama Chinese ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari Hindu, Buddha juga menyumbang. Bahkan ada keluarga yang beragama non-Muslim, saya rasa itu orang Buddha kalau nggak salah itu. Beliau sudah jadi warga negara di New Zealand. Sayang sekali kita nggak telusuri itu. Waktu itu menyumbang 200 juta rupiah. 200 juta rupiah. Kala itu ya, Pak? Kala itu, tahun 60. Tahun 60-an. Kalau dikonversi sekarang, iya, banyak sekali. Waktu itu sepeda itu kata orang tua saya dulu, nenek-nenek saya itu beli sepeda itu nggak sampai 5 rupiah itu. Harga sepeda yang sangat mahal. Dulu kan sepeda udah kayak barang mewah, mobil itu. Nggak sembarangan orang punya sepeda waktu itu. Nah itu. Banyak sekali. Artinya Masjid Istiqlal ini dibangun bersama-sama, gotong royong, lintas agama, lintas suku. Nah, makanya sekarang begitu jadi, itu pasti kebanggaan umat Islam yang mayoritas ini karena memang tempat ibadahnya, tapi saudara-saudara kalian itu juga ikut berbangga. Bahkan dulu konon Bung Karno itu menawarkan ke agama-agama yang lain selain Katolik dan Kristian ya, yang memang tempat ibadahnya ada di sini tuh, Hindu, Buddha juga ditawarkan, silahkan. Tokoh-tokohnya itu didekati agar mereka juga mau membangun tempat ibadah di sekitar lapangan banteng ini. Tempat ada. Sekarang baru mereka mau. Di sini tanah sudah sangat mahal sekali. Orang Hindu waktu itu sudah cukup, kami ini minoritas sedikit, kami cukup di Bali saja.
Orang Buddha juga kan mungkin aninya belum sampai ya. Ya. Untuk apa sih begini? Saya bisa bayangkan coba seandainya kedua agama itu mau membangun tempat ibadahnya di sekitar. Oh, luar biasa. Itu. Dan sejarah di dunia. Soal sejarah ini aja hanya ada katedral sama Istiqlal yang berdampingan begini sudah kesannya luar biasa, itu orang takjubnya seperti apa luar biasa, ditambah lagi ada terowongan yang menghubungkan antara Istiqlal dengan Gereja Katedral itu pada. Kemudian juga ya yang saya lihat pelajaran yang kita bisa ambil di Masjid Istiqlal ini, saf, pengaturan saf, betul. Ya, antara saf wanita dengan saf pria itu wanita itu tidak di belakang jauh seperti layaknya biasa di masjid-masjid itu dan musola gitu ya. Iya, kalau di Timur Tengah malah nggak kelihatan saf perempuan itu. Jadi di belakang ya Pak? Tidak kelihatan, di belakang juga kelihatan. Jadi dia ada masjid di dalam masjid. Ya. Masjid perempuan itu di dalam tidak kelihatan sama sekali. Ya. Di Istiqlal itu ada kesan bahwasanya perempuan juga punya hak yang sama. Ya, kesetaraan gender lah istilahnya itu kesannya seperti itu. Itu memang pesan daripada para pendahulu kami di Masjid Istiqlal agar saf dibuat seperti itu. Nah ini menarik ya Pak. Jadi saf itu dibagi dua di Istiqlal, bukan perempuannya di belakang dan laki-laki di depan yang selazimnya gitu ya. Nah itu penjelasannya gimana Pak? Ya, jadi memang ini pesan dari para pendahulu kami di Masjid Istiqlal. Pernah mau kami robah, tapi itu karena rupanya pesan dari beliau, ya amanah lah ya, agar saf dipertahankan seperti itu. Dan alhamdulillah itu kesan positifnya itu begitu orang-orang dari Timur Tengah datang, begini ya iya saya bilang begini. Jadi perempuan itu kami berikan tempat yang terhormat. Tidak kami umpetin di belakang, tidak boleh itu. Hak-haknya sama. Ingin mendengarkan ceramah yang bagus juga kan mereka pesan ingin mendengar juga datang ke masjid. Kalau diumpetin di belakang nggak kelihatan. Betul. Dan lain sebagainya. Itu bagian daripada emansipasi ya, artinya itu persamaan hak lah, menghormati, toleransi ada dan lain sebagainya. Itu salah satu keunikan yang ada di Masjid Istiqlal ini. Ya Pak, makasih banyak, ini penjelasannya udah panjang banget. Yang tadi ini ada 4 poin Pak tadi yang saya ambil Pak. Pertama, Istiqlal itu sebagai bentuk simbol ya Pak, simbol kemerdekaan, simbol toleransi, terus budaya juga Pak. Betul. Sama juga pendidikan. Betul. Nah, kita mungkin ke bagian selanjutnya Pak. Ini Istiqlal saat ini Pak. Ya. Yang tadi mungkin melengkapi 4 penjelasan tadi Pak. Mungkin betul. Seperti apa? Jadi alhamdulillah setelah diresmikan sampai saat ini, dari generasi ke generasi kami yang diamanahi menjadi pengurus di masjid ini berkewajiban untuk membuat Masjid Istiqlal ini lebih makmur tentunya. Bangunannya kami pelihara. Kalau dari segi besarnya, itu alhamdulillah sampai saat ini kita masih yang terbesar di Asia Tenggara. Ya, the biggest mosque in Southeast Asia itu masih Istiqlal. Dari segi kapasitas masjid ini itu 200.000. 200.000 orang ya Pak? Iya, kapasitas. Kalau satu orang itu mengambil space 100 kali 60 ukuran sejadah ya. Tapi yang aneh, pada saat peristiwa dulu itu saya tidak tahu tahun berapa ada yang istilah 212 itu. 2008 Pak. Ya, itu yang masuk ke Masjid Istiqlal. Itu kami perkirakan sekitar 2 juta orang. Waktu itu seandainya kami tidak kunci itu, kami Pak Imam Besar, Pak Prof Nas itu sudah mengusulkan tolong dikunci yang mau akses yang mau ke dom, ke atap. Kalau itu kami buka, itu manusia sampai ke atas. Waduh. 2 juta artinya saya seumur-umur kerja di Masjid Istiqlal, baru saat itu saya sholat Jumat di dalam ruangan. Tidak bisa keluar, penuh manusia. Kita melangkah keluar, buka pintu aja susah. Nggak bisa. Iya, kali itu hari Jumat ya Pak ya? Hari Jumat pada itu 2 juta. Artinya kalau dipaksa dijejelin masuk itu. Saya terkagum-kagum ya, masjid ini besar sekali. Saya pikir seandainya di Brunei itu terjadi bencana,
Ya mungkin apa walau mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian kita itu bisa menampung warga Brunei itu di Masjid Istiqlal, satu negara. Satu negara, ya. Mereka kan nggak sampai 1 juta kan? Betul. Nah seperti itu. Jadi bisa dibayangkan luasnya seperti apa. Kemudian kalau dari segi besar kita sudah bangga, tapi kami ingin agar kegiatan yang ada di Masjid Istiqlal ini juga besar. Nah itu. Keumatan ya Pak. Iya semua. Jadi kepemimpinan yang sekarang di bawah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar ini memang ingin mencontoh masjid yang ada di masa Rasulullah. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Kalau kita lihat di Masjid Nabawi dulu itu, di situ orang belajar. Kalau ada yang sakit, diobati di situ. Kalau ada yang cekcok, berantem, berkelahi, didamaikan di situ. Iya. Ya. Kalau ada yang jual beli unsur-unsur bisnis, nggak boleh dijual beli dalam masjid ya, tapi sekitar masjid itu ada pasar. Dari segi ekonomi di situ belajar. Artinya kalau dipikir-pikir sebenarnya masjid itu zaman dulu fungsinya kayak aula, kayak ruang serbaguna. Iya. Nah itu yang kami ingin contoh. Jadi Masjid Istiqlal ini tidak hanya untuk melakukan ibadah mahdhah saja, rawatib, takblik, pengajian, majelis, enggak. Kami ingin di sini ada pendidikan yang kuat, yang modern, yang bisa dicontoh. Memang Masjid Istiqlal ini kan tidak membawahi masjid manapun, tapi kami punya beban untuk memberikan yang terbaik, trendsetter namanya. Jadi apa yang kami lakukan di Masjid Istiqlal ini dalam rangka memakmurkan itu bisa dicontoh oleh masjid-masjid yang ada di Indonesia maupun masjid-masjid yang ada di negara-negara lain. Itu tujuan utamanya sebenarnya, sehingga di sini kami ada bagaimana mengelola perparkiran ya, tidak memakai uang tunai lagi, tapi cash, pakai kris atau tap e-money ya, pakai e-money, uang elektronik ya, menghindari itu juga kalau ada bazar-bazar itu sudah tidak pakai tunai, pakai itu. Kris, jadi kami ingin menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan yang modern. Begitu pula pengelolaan pendidikan di sini sudah pakai sistem Cambridge ya, untuk RA-nya taman kanak-kanak sampai dengan ada boarding school sampai dengan SMA Pak. Iya sampai dengan SMA. Kemudian kami ada pengkaderan ulama itu tingkat strata 2, S2 dan S3. Ya, bekerja sama dengan LPDP. Ya, yang memberikan beasiswa itu LPDP, tapi di sini membedakan dengan pengkaderan, kan banyak pengkaderan ulama itu yang di teman-teman kita di MUI juga, kemudian di lembaga-lembaga itu ada, tapi kami di sini membedakan itu, mereka itu formal. Jadi untuk pendidikan formalnya itu kami bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ, pada Jumat, tetapi pengkaderannya itu ada di Istiqlal untuk keulamaannya. Dan ini bukan hanya ulama laki-laki, ada juga ulama perempuan. Ini yang baru pertama kali ada di dunia itu di Istiqlal mulai itu. Pengkaderan PKUP, pengkaderan ulama perempuan. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun mahasiswanya semakin banyak. Ini sudah hampir sekitar 400 ya, sudah 3 angkatan. Dan kami juga sebelum mereka selesai itu dikirim ke luar negeri, short course ya. Ya, kurs itu mereka bisa milih di Amerika atau di negara-negara Timur Tengah, di Mesir atau di Maroko, di Tunisia. Kenapa kami kirim ke Amerika? Biar mereka itu merasakan bagaimana menjadi orang minoritas. Kalau selama ini dia tinggal di Indonesia kan mayoritas tuh. Wah, kamu mayoritas. Oke, kamu mayoritas begitu kamu. Begitu dia pergi ke Amerika, yang Muslim itu hanya dia. Apa yang harus dilakukan? Nah, bagaimana perasaan menjadi minoritas itu? Biar mereka merasakan sendiri. Nah, setelah pulang di Indonesia, wow, ternyata dia begini ya, merasakan saudara. Itu salah satu tujuannya. Dan tentu kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan ekonomi UMKM ya. Itu kami hidupkan. Apalagi di bulan Ramadan ini kami akan membuat kampung Ramadan namanya. Kami berikan kesempatan kalau ada UMKM, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang ingin mempromosikan produk-produknya itu di Masjid Istiqlal. Itu sebulan penuh. Iya. Nah, itulah kira-kira yang kami kerjakan saat ini ya Pak. Saat ini Masjid Istiqlal. Jadi tentu semua ini dalam rangka melestarikan masjid ini.
mengembangkan masjid ini, memakmurkan Masjid Istiqlal. Ya. Jadi menarik banget tadi ada Pak Abu menyebutkan bahwa di sini nggak cuman beribadah, tapi memang kegiatan umat tuh betul-betul di sini terasa ya Pak. Betul. Ada tadi dari ekonominya ada, dari sisi pendidikannya ada, bahkan pengkaderan ulama juga di sini dilakukan ya Pak. Jadi betul-betul Masjid Istiqlal tuh menjadi hub ya Pak bagi umat. Dan ini kami juga buka untuk kunjungan non-muslim ya. Oh iya, saya juga lihat tuh Pak, kemarin saya ke Istiqlal, banyak ini orang asing. Itu tiap hari. Nah berarti Istiqlal menjadi tempat wisata ya Pak? Iya, wisata religi, wisata halal juga. Dan kami tidak pernah menolak saudara-saudara kita yang non-muslim yang ingin melihat Masjid Istiqlal. Tapi tentu mereka harus menyesuaikan pakaiannya dengan suasana masjid. Dan kalau tidak bawa dari rumah, kami ada. Sediakan khusus. Dan kami akan mengantar mereka keliling Masjid Istiqlal. Ada turnya ya Pak? Ada, guide turnya itu ada. Ya, yang guide yang mendampingi juga ada. Alhamdulillah positif sekali ya kesannya, karena banyak orang-orang itu yang penasaran ini mereka ini di Indonesia kita ini kan mayoritas Muslim. Dia tempat ibadahnya orang Islam itu seperti apa sih? Makanya dari bandara itu sebelum dia ke Bali, sebelum ke Lombok, sebelum ke Toraja, dia ke Jakarta dulu mampir hanya untuk melihat Masjid Istiqlal. Karena terus terang di negara-negara lain tidak sembarang bisa masuk masjid itu, tidak terbuka. Apalagi di Eropa. Kalau bukan Muslim agak susah dia masuk. Nah, kita di Istiqlal dibuka. Nah, ini spot-spot mana aja Pak yang wisata asing tuh menikmati gitu ya Pak? Spot-spot Istiqlal. Tentu yang paling menarik kan daya tariknya itu di lantai utama. Karena di situ ini bedanya. Jadi Istiqlal dengan masjid-masjid lain yang bisa dikunjungi terutama di Turki itu kan Masjid Hagia Sophia itu kan sudah jadi museum. Sementara kita masih dipakai untuk ibadah. Nah, turis datang itu ke lantai itu orang mau melihat orang sholatnya orang Islam itu seperti apa. Kemudian itu kalau dia baca buku-buku itu apa itu Quran. Sholatnya ruku begini seperti itu. Kemudian sebelum ke atas kita perlihatkan dulu tempat wudhu. Bagaimana orang berwudhu, kenapa mesti cuci ini, filosofinya orang berwudhu seperti apa. Kemudian pakaian gaun yang digunakan itu kita jelaskan. Setelah itu baru kita jelaskan simbol-simbol bangunannya. Seperti sejarah-sejarahnya. Kubahnya kenapa, diameternya 45, tiang di lantai utama itu ada 12, lantainya ada 5, itu kenapa, ada hubungannya. Kemudian kita ada beduk besar. Kita juga meskipun beduk itu sudah tidak digunakan di Masjid Istiqlal. Yang di Selasar itu Pak? Ya, itu beduk besar sekali, beratnya 3 ton. Itu kenang-kenangan dari Pak Harto. Itu juga simbol bagaimana budaya itu, ya. Itu kan tadinya budaya Hindu dan Buddha yang diberi nilai-nilai Islam. Artinya kita Islam masuk ke Indonesia itu kan banyak kan lewat jalur budaya ya. Ya, betul Pak. Jadi budaya tradisi itu tidak dibuang, tetapi bagaimana dilestarikan dan diberikan sentuhan nilai Islami. Karena nggak bisa budaya itu dibuang begitu saja, nggak bisa. Harus kita budaya yang kira-kira keluar dari ajaran kita berikan sentuhan. Tadinya beduk itu mereka pukul, menari-nari, tidak pakai baju. Kita jadikan beduk ini untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Bukan manggil orang sholat, tapi menunjukkan masuknya waktu sholat. Oke. Terakhir Pak, ini ada lorong menghubungkan Istiqlal dan katedral. Nah, ini kan mungkin banyak informasi di tempat lain. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak Abu. Betul sekali. Sebenarnya terowongan silaturahim ini dinamakan terowongan silaturahim ya. Ini sebenarnya sudah lama selesai, tetapi baru diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Betul. Sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saya lupa. Nggak lama setelah beliau dilantik lah ya Pak? Iya betul. Jadi setelah tadinya kami ingin agar terowongan ini diresmikan oleh Paus ya, yang datang, tetapi ternyata Paus juga karena belum diresmikan sama Presiden katanya dia enggak, dia hanya melihat-lihat saja. Nah, setelah seminggu setelah kunjungan Paus itu, baru kemudian Pak Presiden meresmikan. Meskipun sebenarnya idenya waktu itu di zaman Presiden Jokowi. Betul. Ya. Nah, Presiden Jokowi keburu lengser, dia tidak sempat meresmikan. Ya.
Nah, diresmikanlah oleh pengganti beliau. Nah, apa sebenarnya tujuan daripada terowongan silaturahmi? Itu sebenarnya adalah fasilitas masjid dan katedral. Betul. Karena selama ini kan saudara-saudara kita yang ibadah di katedral itu memarkir kendaraannya di parkir Masjid Istiqlal. Di basement 1, basement 2. Artinya kalau mereka parkir di situ, dia ingin menyeberang tidak perlu naik ke permukaan, cukup keluar dari mobil langsung masuk terowongan, udah langsung ke gereja katedral. Apalagi bagi orang-orang tua yang sudah berumur, itu kan nyebrang jalan itu kan sangat berbahaya sekali. Di atas itu ribut kendaraan juga. Nah, itu diberikan fasilitas itu. Tapi itu dibuat itu dalam rangka mendekatkan. Ya, silaturahim itu kan nyambung, hubungan kita tetap nyambung seperti itu. Iya Pak, ini banyak banget informasi Masjid Istiqlal yang disampaikan Pak Abu. Ya. Mungkin ada ada 3 hal Pak. Tadi Masjid Istiqlal itu bukan sekedar tempat ibadah, gitu kan ya. Jadi itu juga simbol persatuan, toleransi dan kebangsaan Indonesia. Betul sekali. Nah itu memang simbolnya ya Istiqlal ini. Nah yang kedua, arsitekturnya itu penuh filosofi. Iya betul. Nah, yang terakhir itu Istiqlal terus beradaptasi dengan zaman. Tadi ada pusat ekonomi, pendidikan, bahkan ke wisata religius. Nah, ini yang akan coba kita itu sampaikan ke publik Pak untuk informasi ini. Mungkin terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, mohon maaf ini agak kepanjangan penjelasan. Nah, ini kita menikmati banget Pak untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa follow Ruang Temu Inspirasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel kita. Insya Allah. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.